publik bahwasanya kejadian antrak ini hanya terjadi saat ini terjadi di Dusun Jati. Dan Dusun Jati ini secara kebetulan letaknya ini berjauhan dengan dusun-dusun yang lain. Sehingga sejak awal informasi tanggal 2 Juni itu terinformasi laporan dari masyarakat kepada Dinas Peternakan, tanggal 3 Juni kita sudah langsung bergerak. Dan tanggal 3 Juni juga langsung melakukan intervensi langkah-langkah konkret. Salah satunya pengambilan sampel tanah, kemudian memberikan vaksin kepada hewan-hewan ternak yang ada di situ. Sehingga langkahnya sejak itu sudah sangat komprehensif. Kemudian pada saat itu juga langsung diberikan tindakan agar hewan-hewan ternak dari dan keluar Jati ini tidak diizinkan. Gitu. Sehingga lokalisasi ini menurut hemat kami ini sudah sangat komprehensif penanganannya, sehingga antisipasi penyebaran virus antrak ke wilayah lain itu bisa kita mitigasi dan bisa kita kendalikan sejak awal. Dan faktanya sampai dengan saat ini alhamdulillah memang masyarakat taat terhadap hal itu, sehingga mobilisasi ternak di Jati ini tidak terjadi, sehingga hanya terjadi di internal Jati menurut informasi yang saya terima dari kawan-kawan Dinas Peternakan dan juga Dinas Kesehatan. Nah, dalam konteks ini teman-teman Dinas Kesehatan, kemudian Satgas One Health, kemudian juga dari Dinas Peternakan ini secara komprehensif terus-menerus melakukan pendampingan baik kepada masyarakat, penanganan lingkungan, dan juga kepada ternak, hewan ternak yang sampai saat ini mungkin sudah semakin melandai, bahkan sudah tidak ada lagi tambahan ternak yang sakit gitu, dari setelah ditemukan yang pertama kali tanggal 2 Juni. Apakah ada rencana untuk menjadikan situasi ini menjadi terapi atau seperti apa? Posisi saat ini jelas belum ya Mas ya, karena kami menganggap langkah yang kami lakukan ini sudah sangat mampu mengendalikan kondisi lapangan dengan adanya pemetaan wilayah dengan lokalisasi di sebuah dusun. Itu mengindikasikan ini tidak terjadi pencemaran ke wilayah yang lain, sehingga rasanya kok sangat belum kami pikirkan untuk melakukan kebijakan KLB. Karena ketika kita kebijakan KLB tentu banyak yang akan terdampak. Dari satu dusun bisa berpotensi kepada 1.431 dusun yang lainnya dampaknya. Begitu juga penduduk-penduduk yang lain dan sebagainya, kuliner dan sebagainya. Dan sebenarnya permasalahan sudah bisa kita lokalisasi saat ini di Dusun Jati. Gitu Mas. Terakhir Pak, mungkin ini kan antraks ini dulu itu selalu muncul ketika berawal dari masyarakat yang memberandu, istilahnya menyembelih sapi yang mati karena sakit gitu Pak. Mungkin apakah ada ini Pak kebijakan untuk istilahnya menekan kebiasaan tersebut, salah satunya mungkin dengan asuransi ternak seperti yang di PMK kemarin kan juga kayaknya dapat yang mati karena PMK seperti itu. Mungkin ada ini Pertama, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama yang mempunyai hewan ternak, terus kita lakukan agar kiranya hewan yang sakit, hewan yang mati ini tidak dikonsumsi. Kedua, tentu pemerintah akan sesegera mungkin melakukan kajian agar kiranya nanti hewan-hewan ternak yang sakit akibat penyakit atau mati karena penyakit ini nanti pemerintah bisa intervensi. Nah, tentu kami akan lakukan analisis dan pertimbangan-pertimbangan tertentu, tapi kami akan berupaya agar pemerintah hadir, sehingga budaya berandu yang sebenarnya ini kan budaya untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena musibah karena hewan ternaknya mati. Nah, insya Allah nanti ke depan kami akan segera diskusikan dengan tim untuk kemudian mengupayakan agar ternak-ternak yang mati nanti mendapatkan ganti atau asuransi dari pihak pemerintah, terutama dalam hal ini mungkin pemerintah daerah, syukur-syukur nanti bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun di pemerintah pusat. Kami akan terus berupaya Mas, karena pada faktanya ketika hewan ternak akibat penyakit baik itu diakibatkan virus, spora dan yang lainnya, jikalau itu dikuburkan, jikalau itu tidak dikonsumsi, ini sebenarnya juga tidak akan terdampak kepada manusia. Tetapi yang paling penting selain edukasi ya kita harus berbuat, karena dampaknya kalau kita bicara tentang keselamatan ini kan panglima tertinggi.
mau tidak mau kita harus mengambil kebijakan untuk kemudian mengantisipasi agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Saya pikir gitu. Terakhir Pak, mungkin ini ada kekhawatiran dari daerah lain di luar Gunung Kidul ini yang mungkin tidak sementara tidak menerima ternak dari Gunung Kidul. Seperti apa himbauan untuk masyarakat luas ini Pak? Yang pertama ternak, lalu lintas ternak yang baik masuk maupun keluar wilayah Kabupaten Gunung Kidul ini kan dengan cek atau mungkin sertifikasi surat kesehatan, sehingga bisa kami pastikan hewan-hewan ternak yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini sehat. Karena ketika keluar itu biasanya Dinas Peternakan mengeluarkan sertifikasi sehat. Itu saya yakin aman karena jumlah populasi ternak di Gunung Kidul ini kan sangat banyak ya, ada 153 untuk ekor sapi, 153 ekor sapi ribu di Gunung Kidul ini. Dan kemarin yang Lebaran Idul Adha juga itu untuk ternak yang siap potong itu hampir lebih dari 18.000 dan yang keluar itu baru kisaran di bawah 5.000. Artinya pasar masih tetap berjalan dengan baik dan kami pastikan dinas-dinas peternakan di pintu-pintu keluar, pintu masuk ini selalu mengadakan